Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Si Temon Channel ya. Hari ini malam yang sangat spesial di edisi 3 Mei 2020. Saya bersama rekan-rekan dan juga kedatangan sosok guru atau sosok tamu yang tidak lain adalah putra alam, Mbah Gimbal. Salam Mbah Gimbal. Salam hormat. Ya apa Mbak? Sehat Mbak? Mari melihat aktivitas di lengan ya, sampai menyupport secara tidak langsung, menyupport saya juga, dimana saya merasa terdorong dan tersupport, bahkan tercampur dari kegiatan panjenengan ini. Seusia panjenengan ini tidak kenal lelah ya. Lur, perlu Anda ketahui, beliaunya ini tanpa kenal lelah demi kemaslahatan umat ya. Jadi perlu ketahui, dan ini perlu kita pahami, kita kalau mau memberikan sesuatu yang bermanfaat bukan harus ke tempat-tempat yang khusus kan. Wujud seperti beliau selalu berada di kalangan alam semesta yang menjadi gelut resah dari beliaunya. Makanya saya sendiri selaku Gus Putro, pemilik channel Si Temon yang tidak lain adalah santri alam, di sini kami selalu berusaha dengan beliaunya untuk mengenal alam lebih jauh, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tentunya sedikit menarik acara ini nanti sambil berbincang-bincang ya, Mbak. Mengingat dari kegiatan COVID, Mbak, musibah COVID ini kalau sesuai prediksi dari Mbak Gimbal sendiri, apakah virus ini mutlak dari alam atau ada komben dari seseorang yang mungkin tanda kutip di situ, itu bagaimana Mbak menurut prediksi indra keenam Mbak Gimbal? Kalau sesuatu yang disampaikan seperti itu kemarin kan kita sudah melakukan ritual sebelumnya, mencari bisikan-bisikan dari alam ini bahwa apakah virus ini murni dari kejadian alam atau dari Allah. Jawabnya enggak. Kenapa saya berani mengatakan enggak? Karena Allah itu maha pengasih. Sifat Allah itu kan sudah maha pengasih, maha penyayang. Enggak mungkin dengan sifat yang maha kuasa, maha pengasih tadi ini membuat orang yang semakin banyak semakin sengsara. Jadi ini adalah bagian sesuatu keserakahan dari manusia yang ditundangi oleh setan si iblis. Artinya di balik skenario ini ada oknum-oknum yang kepingin memperkaya dirinya sampai batas-batas mana mereka ingin kaya. Toh ujung-ujungnya juga mati. Ini menarik loh. Pemaparan ini beliau sampai berani memaparkan seperti itu karena beliau mempunyai satu kelebihan yang untuk menangkap sinyal-sinyal alam seperti halnya isaroh ya, seperti halnya isaroh yang dia tangkap, yang beliau tangkap. Maka dari itu pemirsa, untuk Anda semuanya pecinta channel YouTube Si Temon, jangan pernah terprediksi akan pikiran Anda terkontaminasi ya. Yakinkan diri Anda, kembalikan semuanya pada Allah, tentunya Anda pasti akan mendapat pertolongan juga dari Allah. Nah gitu Mbak ya. Lalu gini Mbak, menarik Mbak, selama adanya COVID-19, apa yang Mbak lakukan kepada kalangan masyarakat umum ya? Yang pasti untuk pemerintah khususnya, pertama kemarin sempat saya protes dengan pemerintah dan kemudian protes juga dengan tokoh-tokoh ulama, yang dimana di saat musibah wabah ini disiarkan, disebarkan, ini banyak membuat masyarakat semakin resah, semakin gelisah karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Sehingga pemerintah pun juga sebenarnya saat ini juga tidak kuasa untuk menetapkan langkahnya, karena mereka juga tidak punya formula yang pasti untuk mengatasi masalah ini.
Bahkan banyak hal-hal yang di luar sepengetahuan kita. Pemerintah juga dibingungkan dengan keadaan seperti ini, harus berbuat apa, sehingga banyak keputusan-keputusan yang akhirnya menjadi blunder, menjadi bumerang di pemerintah ini. Seperti banyak anjuran-anjuran orang dirumahkan, sementara kalau dirumahkan harusnya pemerintah memberi solusi, misalkan jaringan internet gratis, atau ada sinyal-sinyal dari Telkom itu semua bisa diakses dengan gratis, karena di rumah kan orang pasti main HP. Nah itu juga biaya. Nah ketika biaya ini berhubungan dengan uang, kembali lagi dibenturkan lagi dengan sebuah masalah seperti ini. Dan pemerintah sampai saat ini juga hanya akan memberi solusi berupa uang yang sekian ratus ribu. Apakah menjamin uang itu sampai betul-betul ke kantong-kantong mereka? Belum tentu, karena masih diputar-putar lagi dengan oknum, ya, kembali lagi dengan oknum. Nah ini yang menjadi blunder. Dan lagi pada waktu virus corona itu terjadi, saya juga protes kepada para ulama-ulama, kiai-kiai yang ikut serta mendukung penutupan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat gereja, tempat-tempat masjid, tempat-tempat pura. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengerti, paham akan isi Alkitab, Quran, atau kitab-kitab yang mereka pelajari. Nah ini mereka kok lebih takut mati karena penyakit itu daripada mati karena asap Allah atau asap Tuhan dengan semakin menjauh. Harusnya di saat-saat seperti ini tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama ini menganjurkan umatnya semakin sujud sama Tuhan, memohon ampun, memohon pertolongan supaya apa? Mereka terlepas dari masalah ini, bukan malah dijauhi, malah dilarang. Ini sudah nggak benar. Nah, saya berharap tokoh-tokoh ulama ini mendengar apa yang kita sampaikan ini, bahwa ayo kita sama-sama di situasi yang sangat sulit ini, kita berharap dibuka pintu kembali lebar-lebar tempat-tempat ibadah. Kenapa kalian buat tempat ibadah semega itu, masjid kalian bangun tapi isinya kosong? Ini melukai hati Tuhan, melukai hati Sang Maha Pencipta. Jadi ini nggak benar. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk kembali beribadah walaupun ada larangan, karena itu hak kita, keinginan kita untuk menghadap Tuhan. Karena lebih terhormat kita mati di dalam rumah ibadah daripada kita mati konyol dalam rumah sampai tidak tahu kapan ada instruksi COVID ini selesai. Nggak ada tahu. Pemerintah juga nggak menjamin. Ini semakin menarik pemirsa ya. Ini semakin menarik perbincangan saya bersama beliaunya, Mbak Kibar, sang putra alam. Coba. Nah, ke sini Mbak. Metode apa Mbak? Mungkin hal yang bisa dilakukan secara ringan oleh masyarakat. Mungkin nanti jenengan bisa memberikan wawasan sedikit. Metode apa untuk mencegah virus ini hadir kepada tubuh kita? Atau mungkin yang dilakukan Mbak Kibar selain mendekatkan diri pada Allah, selain memperkuat keimanan dengan ibadah, apakah ada metode lain Mbak, seperti pernafasan atau apa? Mungkin bisa diceritakan. Nah, soal seperti itu kan saya juga belum tahu bentuknya penyakit COVID itu kayak apa, warnanya kayak apa, bentuknya. Misalkan orang ini terjangkit COVID, muncul tanda-tanda di keningnya, muncul hitam, atau telinganya semakin melebar, atau rambutnya semakin berdiri. Nah, itu kan jelas orang itu kena penyakit. Kalau selamanya orang itu kena demam tinggi, suhu badannya panas, itu kan banyak faktor ya. Mungkin ada pertumbuhan gigi anak kecil, itu kan juga pasti demam ya. Dan banyak penyakit-penyakit yang disertai demam ini kadang-kadang luar biasa, misalkan TB, demam berdarah, dan lain-lain. Apakah itu juga bisa dikategorikan dengan kena virus atau apapun? Memang ada kriteria-kriteria tertentu yang mengatakan
tanda-tanda ini namanya ini. Tapi saya nggak mau tahu, yang saya tahu adalah bahwa saya secara pribadi belum pernah tahu gitu loh. Kan selama ini memang disiarkan oleh banyak mensos, banyak berita-berita yang semakin mencemaskan. Padahal kematian itu yang disebabkan oleh COVID dengan kematian yang biasa, lebih banyak kematian biasa sebenarnya. Harusnya pemerintah tidak terlalu nge-share, terlalu ekstrim lah. Mungkin untuk golongan mereka diredam bagaimanapun supaya masyarakatnya ini nggak panik. Nah, untuk menjaga kebugaran ya saya rasa adalah satu, olahraga. Terus kemudian yang seperti didengungkan oleh pemerintah, kebersihan. Ini seperti didengungkan. Tapi saya lihat banyak pemulung yang rumahnya di antara gundukan-gundukan sampah yang kita anggap jorok, tidak bersih, malah mereka aman. Artinya kok mereka nggak kena. Iya. Nah, ini pemulung loh yang tidak jauh hidupnya dari kotoran, sampah, bau dan sebagainya. Iya. Dan kita lihat tempat-tempat sampah mereka, wah, mereka bekerja dengan sampah yang bau, apalagi waktu hujan. Mereka nggak ada berita kena COVID atau apapun. Nah, ini yang Malah yang kena di kalangan pabrik. Nah, ini juga kan simpang siur. Hal-hal itu coba pemerintah amati, apakah orang-orang pemulung, orang-orang gila di pinggir jalan yang hidupnya tidak bersih ini kena penyakit itu? Ternyata enggak ada, mereka kena penyakit sesak nafas atau penyakit. Nah, inilah kuasa Tuhan, ini luar biasa. Di saat orang-orang tertentu menganggap kebersihan adalah bagian dari penyembuhan itu, saya rasa tadi jawabannya. Pemulung aja yang tiap harinya berkumpul dengan sampah dan bau busuk, mereka nggak ada yang saya dengar kena penyakit seperti itu. Oke, pemirsa, tetap kembali lagi pada channel YouTube Si Temon ya. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi agar Anda semuanya tidak ketinggalan channel-channel dari Si Temon. Tentunya untuk malam ini saya sedikit ingin bersama beliaunya memberikan sedekah hiburan ya, agar pemirsa semuanya tidak terlalu spamen, tidak terlalu stres untuk menghadapi COVID-19 ini. Gitu ya, Mbak ya? Ya. Di sini kita tidak ada perencanaan. Saya sama Mbak Gimbal wis iki apa onoke lah ya. Sak onoke yang mana kita untuk hiburan aja ya. Saya sak apa onoke. Iki ono dupa lho. Ini harus dupa tak sumpet sih ya. Karena ini tidak ada perencanaan, juga tidak ada janjian, spontanitas saja. Sifat kami dan juga Mbak Gimbal serta rekan-rekan semuanya hanya sebatas menghibur panjenengan pemirsa semuanya yang berada di luar sana yang saat ini sangat tegang akan pikiran terkait COVID-19 ya. Di sini dupane wis tak urupno lho. Sik. Saonoke dulinan jenenge dulinan ya. Iki plastik iki coba rek. Landep ya. Landep Pak. Gunting iki landep lho. Gak percaya mrene yo. Tak gunting. Ya, gunting iki landep. Peno gak percaya mrene yo, tak gunting peno. Loh. Nih. Ya. Ya. Nih. Nah, saya juga nggak tahu. Yang jelas ini gunting. Gunting ini tajam, terbuat dari stainless. Sing jelas ini tak serahno nanggonane Mbah Gimbal. Mbah arep digadulinan apa terserah Mbah Gimbal. Ngono lho. Ya. Jangan pernah melewatkan acara saya malam hari ini. Sekali lagi tekan subscribe, like, komen, share, dan juga lonceng notifikasi ya. Ini Mbak, non saya Mbak. Monggo. Ya. Oke, kita lihat ketajamannya dulu. Tadi sudah dibuktikan itu ada garis. Mbak.
tajam. Ya, sebenarnya ini memang tajam, tapi nggak akan tajam ketika kena tangan. Jadi seperti ini misalkan. Loh, tapi ini hanya hiburan aja, bukan kesombongan. Tapi saya akan coba bermain dengan beliau. Lalu saya akan coba masukkan ini ke dalam hidung saya. Nah, nanti ketika sudah masuk, sahabat saya ini ketika mengambilnya jangan bernapas walaupun hanya berapa detik, karena kalau begitu bernapas maka yang terjadi adalah darah keluar. Saya tidak ingin dalam bulan Ramadan ini tumpahnya darah saya. Oke pemirsa, ini benda tajam ya, benda tajam. Saya mohon doanya pemirsa semuanya untuk bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah masuk. Lihat pemirsa, ya, gunting sudah masuk dengan panjang seperti itu, sudah masuk di hidungnya Mbah Gimbal. Ya, coba lihat. Nah, ini memang rasa sakit yang tak terhingga. Ini terbukti air mata saya sudah mulai turun. Nah, sekarang tiba waktunya untuk saudara saya untuk mengambilnya. Jadi supaya tidak ada darah keluar mengotori bajunya yang putih, saudaraku akan mengambil pelan-pelan. Berdirikan, berdirikan. Oke. Tahan nafas ya, tahan nafas, tarik pelan aja. Oke. tahan nafas ya. Ini sekadar hiburan. Paling enggak pernah melihat kejadian yang nyata. Mungkin selama ini waiku bohong-bohongan. Ini kadang-kadang saya harus terjebak dalam situasi seperti ini nih. Ini kalau nggak dijebak untuk menghibur, waduh ini repot. Gara-gara dupa ini. Berarti kita bisa dapat hadiah dupa. Amin. Nah, dupa itu saya dengar yang dimiliki oleh Kang Putra ini mampu mengusir virus COVID. Begitu Kang ya? Iya. Apa namanya dupanya Kang? Singo Maruto. Singo Maruto. Nah, nanti saya akan coba share itu ke beberapa teman, ke tokoh-tokoh pemerintah ataupun ke rumah sakit yang sudah saya kenal. Mudah-mudahan pemerintah sekali-sekali mendengar suara pelaku spiritual, pelaku-pelaku penyembuh alternatif. Mereka juga orang-orang yang punya skill, punya kemampuan di bidang itu. Daripada mereka terus berupaya dengan medis yang notabene tenaga medisnya juga berkurang karena nggak mampu membendung arus yang sakit. Nah, kita ini yang setiap harinya juga menerima orang sakit Dan berguru dengan alam. ya, pemerintah ini minta tolong ke kita. Toh kita tidak mau merepotkan pemerintah. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Yang penting warga ini tidak dirudung oleh kecemasan yang terus berlarut-larut, yang tidak ada kepastian betul sekali sampai kapan COVID ini berakhir. Oke. Pemirsa, itulah sekelumit dari hiburannya beliau. Tapi perlu saya tegaskan juga, jangan pernah dilakukan di rumah tanpa didampingi teknis-teknis dan juga orang-orang yang ahli pada bidangnya. Dan tentunya semuanya bisa menjadikan obat, minimal bisa menjadikan obat untuk para pemirsa semuanya. Hiburan ya, hiburan, kesombongan. dan itu bukanlah kita Gus ya, bisa dikatakan bukan kita sombong, bukan kita pamer ilmu, atau bukan kita istilahnya jual ilmu, tidak. Semuanya
ketentuan, apapun bentuknya yang ada di muka bumi ini adalah hak milik Allah. Tanpa ada izin Allah, semuanya tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah terrealisasi. Saya hatur salam, mohon undur diri apabila ada kekurangan dan juga kekhilafan. Saya bersama beliau, Sang Putra Alam, Mbah Kimbal, saya, Gus Putro, Santri Alam, mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.